Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan dalam sholat. Pertama, sholat terlalu cepat. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersikap tenang dalam setiap gerakan sholat, melakukan gerakan yang berlebihan. Para ulama menyatakan bahwa gerakan yang berlebihan dan diulang-ulang tanpa kebutuhan bisa membatalkan sholat. Ketiga, mendahului imam atau membarengi imam. Nabi SAW menjelaskan, ada 4 jenis gerakan makmum terhadap imam. 1. Mendahului imam, hukumnya terlarang dan dosa besar. 2. Membarengi imam, hukumnya juga terlarang. 3. Terlalu telat dari imam, seperti terlalu lama sujud, sementara imam sudah tasyahud. Ini juga dilarang. 4. Mengikuti imam. Inilah yang benar. Makmum bergerak setelah imam sempurna bergerak. Dan 4. Melakukan sujud yang salah. Seperti tidak meletakkan 7 anggota sujud di alas, termasuk hidung. Nabi SAW memerintahkan kita untuk meletakkan 7 bagian badan ke tanah saat sujud. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Namun ada sebagian masyarakat yang mengangkat kaki saat sujud dan berakibat menjadikan salahnya sujud. Keenam, aurat terbuka ketika sujud. Bagi mereka yang kurang perhatian, terkadang terbuka bagian belakang celananya, sehingga terbuka auratnya. Ketujuh, tidak melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun sholat, sehingga siapapun yang tidak melakukannya, maka sholatnya batal. Dan di antara syarat takbiratul ihram, harus dilakukan dengan berdiri. Kedelapan, melirik atau tidak melihat tempat sujud ketika sholat. Dianjurkan untuk melihat tempat sujud dan tidak melihat ke tempat lain. Sebagian kaum muslimin ada yang sholat memakai celana ketat. Kita tahu, menutup aurat merupakan salah satu syarat sah sholat. Orang yang melakukan sholat, tetapi tidak menutup aurat, sholatnya tidak sah. Menurut pendapat yang kuat, aurat laki-laki adalah dari lutut hingga pusar, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Tidak sembarang pakaian bisa kita pergunakan menutup aurat. Ada beberapa kriteria pakaian yang harus kita perhatikan, yaitu: pertama, menutup keseluruhan aurat. Kedua, bahan tidak tipis. Ketiga, tidak ketat. Memakai celana yang ketat, seperti celana jin, pakaian training, celana renang, dan celana-celana lain yang ketat-ketat, sebagaimana sering kita jumpai di masyarakat, belum dikatakan menutup aurat karena tidak memenuhi kriteria di atas. Jenis-jenis pakaian seperti itu selayaknya tidak dipakai sholat. Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, celana ketat mengandung 2 keburukan. Pertama, memakai celana ketat menyerupai orang-orang kafir. Kedua, memakai celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat jelas. Syekh Ibnu Baz rahimahullah berkata, memakai celana dalam sholat diperbolehkan, asalkan longgar, tidak ketat. Lebih baik apabila dirangkap dengan gomis yang bisa menutup anggota tubuh antara pusar dan lutut. Akan lebih baik lagi apabila panjang gomis itu sampai setengah betis atau di atas mata kaki, karena begitulah cara menutup aurat yang paling sempurna. Sebagian kaum muslimin ada yang sholat memakai celana atau sarung berbahan tipis yang memperlihatkan warna kulit. Memakai celana atau sarung berbahan tipis yang memperlihatkan warna kulit belum memenuhi kriteria menutup aurat. Selayaknya kaum muslimin tidak mengenakan pakaian yang seperti itu sewaktu sholat. Para ulama berkata, orang yang menutup auratnya
disyaratkan untuk memilih bahan yang tebal. Tidak cukup apabila dia memakai bahan tipis yang masih menggambarkan warna kulit. Salat memakai pakaian tetapi tidak menutup keseluruhan aurat. Sebagian kaum muslimin ada yang salat memakai kemeja atau kaos yang pendek. Ketika sedang ruku' atau sujud, kemeja atau kaos yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek, sehingga sebagian auratnya terbuka. Sebagaimana disebutkan di muka, menurut merupakan syarat sah salat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kaum muslimin tidak memakai kemeja atau kaos yang terlalu pendek dalam salat mereka. Memakai pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki. Sebagian kaum muslimin ada yang memakai sarung atau celana yang panjangnya melebihi mata kaki, padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah." Pada hari kiamat, Allah tidak mau melihat hambanya yang memanjangkan kainnya karena sombong. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, hadis-hadis di atas yang memanjangkan kain karena sombong termasuk dosa besar. Sedangkan memanjangkan tanpa niat untuk menyombongkan diri diharamkan. Teruslah berbuat kebaikan. Teruslah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak tahu kapan ajal menyebut kita. Tapi yang jelas, berapa ratus tahun pun kita hidup di dunia ini, itu hanya sebentar. Maka kelelahan tatkala kita hijrah, capeknya kita hijrah ini sebentar. Karena satu hari di sisi Allah, itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Dan umur anak-anak Adam di dunia ini, antara 7 dari umatnya Nabi SAW, a'maru ummati, antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari itu. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk menjadi lebih baik.